Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salman Aparisi dengan NPM 0620103020. Hari ini saya akan membuat UTS sistem operasi, yaitu saya akan mempresentasikan pertemuan kedua sistem operasi. Pertama adalah review. Definisi atau konsep dari sistem operasi tersebut. Sistem operasi adalah media penghubung antara komputer dengan pengguna komputer atau user. Secara lebih spesifik, sistem operasi dapat didefinisikan sebagai perangkat lunak yang mengendalikan pengaksesan dari program-program komputer. Contoh DOS dan TOS atau Tape Operating System. Di sini fungsi dari sistem operasi ada dua, yaitu pertama adalah Extended Machine atau perluasan mesin, yang kedua adalah Resource Manager. Fungsi dari yang dimaksud dengan Extended Machine atau perluasan mesin adalah sistem operasi yaitu untuk menghadirkan user dengan ekivalen extended machine atau virtual machine yang lebih mudah untuk memprogram daripada hardware yang mendasar. Sedangkan fungsi resource manager adalah ketika komputer mempunyai user banyak, dibutuhkan satu pengaturan dan proteksi memori, I/O device, dan resource lainnya. Nah, karena kebutuhan yang banyak ini, dibutuhkan sebuah sistem. Sistem operasi secara frekuensi diperlukan untuk bagi antar user yang resource-nya mahal. Jadi intinya sistem operasi memegang peranan penting untuk menjaga track dari penggunaan resource. Di sini sejarah operasi sistem atau sistem operasi dimulai dari komputer generasi 1, yaitu dari 1994 sampai 1995. Komputer generasi 2, 1955 sampai 1965. Komputer generasi 3, 1965 sampai 1980. Dan komputer generasi keempat, 1980 sampai 1990. Mari kita lihat detail ciri-ciri setiap komputer. Yang pertama adalah komputer generasi pertama. Ciri-cirinya adalah merupakan mesin kalkulasi yang menggunakan ruang vakum. Ukurannya yang besar, ya memenuhi ruangan. Jadi ukurannya sangat besar. Semua pemrograman dilakukan dengan bahasa mesin absolut, yaitu dengan menempelkan loop board untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar mesin. Jadi di sini belum ada sistem operasi dan tidak ada juga bahasa pemrograman. Itulah adalah ciri-ciri komputer generasi pertama. Next. Next adalah komputer generasi kedua. Di sini sudah ditemukan transistor, sudah dikembangkan sistem operasi early, dan dikembangkan juga sistem operasi executive system. Sedangkan program yang dipakai adalah assembler dan Fortran. Komputer generasi ketiga menggunakan IC. Di sini ada pemikiran tentang sistem operasi yang bisa dipakai di semua mesin. Munculnya konsep sistem operasi yaitu multiprogramming.
Itu adalah ciri-ciri komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat. Dikembangkannya PC, program berjalan pada beberapa mesin, dan LSI, yaitu ribuan transistor dalam ukuran silikon mikroprosesor. Itu adalah semua sejarah dari komputer atau sistem operasi. Sekarang kita akan membahas tipe-tipe sistem operasi. Pertama adalah tipe sistem operasi sebagai batch operating system. Secara umum, batch processing membutuhkan program, data, dan sistem perintah yang serasi untuk menyampaikan secara bersama-sama dalam bentuk suatu job. Batch operating system biasanya sedikit mengizinkan atau tidak ada interaksi antara user dan eksekusi program. Batch processing mempunyai potensial yang lebih baik untuk utilisasi daripada proses serial yang sederhana. Ini adalah fungsi sistem operasi sebagai batch operating system. Kedua adalah multi-programming operating system. Eksekusi program secara konkuren yang mempunyai potensial secara signifikan untuk memperbaiki sistem, throughput, dan utilisasi resource relatif untuk batch dan serial proses. Potensi ini direalisasikan atau lebih dieksploitasi dengan satu kelas sistem operasi, yaitu resource yang multiplex dari sistem komputer di antara program-program yang aktif. Ini fungsi sistem operasi multi-programming operation system. Selanjutnya adalah time sharing system. Dalam sistem operasi ini, CPU dihubungkan dengan beberapa terminal. Dibagi di antara semua pemakai dalam pemakaian waktu yang sangat pendek. Apabila pada akhir potongan waktu tersebut proses eksekusi program belum selesai, maka proses akan dihentikan dan program tersebut ditempatkan pada antrian berikutnya. Ini adalah fungsi sistem operasi sebagai time sharing system. Selanjutnya adalah real-time system. Sistem operasi ini dapat dikatakan sepenuhnya dedicated untuk aplikasi pengendalian dan konfigurasi untuk melayani jawaban yang on time. Pada umumnya digunakan pada proses-proses kontrol yang membutuhkan pelayanan segera atau real time. Inilah fungsi real time system. Ringkasan atau kesimpulan dari pertemuan ini, sistem operasi merupakan media penghubung antara komputer dengan pengguna atau user. Lebih spesifik didefinisikan yaitu perangkat lunak yang mengendalikan pengaksesan dari program-program komputer. Contoh, Microsoft Windows, Unix, Linux, dan sebagainya. Tanpa ada sistem operasi, komputer hanyalah kumpulan metal yang tidak berguna. Jadi di sini kita melihat fungsi sistem operasi, definisi sistem operasi, sejarah sistem operasi, dan fungsi-fungsi sistem operasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.